Oke, Pak Pendeta. Kita ngobrol-ngobrol ya, Pak Pendeta ya. Ya, Ya. ya, oke, terima kasih. Mm-mm. Yang pertama terima kasih nih, Pak. Terima kasih Pak Pendeta mau diajak ngobrol. Saya kagum ini dengar Pak Pendeta punya pengalaman Ya, pelayanan yang 40 tahun di pedalaman gitu. Boleh tahu Pak Pendeta, itu di daerah mana? Saya benar-benar buta daerahnya Pak Pendeta gitu. ya Kak, di daerah Kecamatan Ujungan, Kabupaten Merino, Kalimantan Utara. Nah, ada jauh lagi Punan. Punan itu Punan Benaluy. Mereka hidupnya di hutan. Ya, Satu hari dari kecamatan itu kita jalan kaki ke tempat orang Punan lewat hutan besar. dan sampai sekarang situasinya seperti itu Pak Pendeta. Ya, nah karena terjadi wabah tahun 89, mereka berpencar. Jadi saya kumpulkan kembali di Desa Longaran dekat Kecamatan Ujungan. Walaupun begitu masih ada juga di dalam, ada 6 kakak masih bertahan di dalam, tapi yang banyak itu sudah di pinggir sungai Bahau, nggak jalan kaki lagi sampai sekarang. Mereka ada di Longaran ini. Oh, oke Pak Pendeta. Jadi Ini di sini ini masih menyangkut lokasi ya Pak Pendeta. Boleh tahu sekarang Pak Pendeta ada di kota, Tanjung Selor. ada di Tanjung Selor. Dari Tanjung Ya, Selor ini, kira-kira kalau ya, menuju ke lokasi pelayanan itu, Pak Pendeta bisa gambarkan naik apa, lalu ganti apa, berapa lama, bisa nggak Pak ya. Pendeta? Kalau dari Tanjung Selor ini, ya, kalau dari Tanjung Selor ikut longboat 4 mesin 2 hari Pak, Oh, baru sampai di kampung saya itu Longaran, oh, tempat pelayanan GPB Pengesau ini. 2 hari ya Pak ya? Ya, 2 hari ya Pak ya? ya 2 hari Oh, nginap di jalan. nginep di jalan. Di jalan itu di hutan atau di kok di desa begitu, Pak? Di hutan, di pinggir sungai, nggak ada orang. Oh, jadi berarti pakai kayak katinting gitu, Pak ya, perahu panjang itu, lalu nanti menginap, lalu Ya lanjut. pakai longboat. Ya, ya ada juga dibikin pos buat kita nginap. Kadang-kadang kita nggak sampai ke pos atau kita lewat. Jadi ada andras, kita bermalam di situ, kita bikinlah tenda terpal buat kita nginap semalam. Oh, oke, Pak Pendeta. Boleh sekarang kita Ya, kita geser nih. Pak Pendeta ya, kok mau sekian lama melayani di satu tempat itu saja, sedangkan GPIB kan memiliki kebiasaan rotasi ya Pak Pendeta ya, pindah pindah ya, pindah sekitar 4 atau ya, 5 tahun. ya betul. Maka itu waktu saya ke Senode tahun 89, saya katakan dengan Senode, saya ini tidak berlaku ini peraturan GPB karena di situ-situ. Walaupun saya di situ-situ, tapi tetap semangat. Tidak ada istilah bosannya itu Pak. Iya, tahun berapa itu Pak? Tahun berapa? Tahun 90. Oh, tahun 90. Eh, Mm-mm. yang saya dengar Pak Pendeta ini memiliki darah keturunan Dayak ya Pak ya, betul ya Pak ya? Ya, yang memang Dayak asli suku Bakung ini. Kami suku Bakung Dayak. Oh, apakah memang karena memiliki darah Dayak itu jadi panggilannya adalah pelayanan di, Kenapa? apakah karena memiliki Ya, darah Dayak itu sehingga panggilannya adalah melayani orang-orang Dayak di pedalaman Pak? Apakah itu ya?
Enggak juga, karena memang saya itu mencintai pelayanan dari kecil, sudah biasa memimpin sekolah minggu. Pertama saya di Longaran dulu karena tidak ada gembala. Saya sebagai pendetanya selama 5 tahun juga itu, tapi masih GKI. Oh, Habis itu GPB minta saya jadi pembina suku terasing Punan ini. Dan menurut Pak Yakub tahun 79, tapi seingat saya terima SK itu sebagai penginjil GPB tahun 82. oh tahun 82. Berarti waktu itu Bapak masih penginjil ya, karena memang waktu itu tata Ya, gereja tahun 82 itu resmi jadi penginjil GPB. penginjil. Oh, Dari tahun 79 itu masih calon penginjil GPB. dari tahun 79, Pak. Oh, Ya, menurut Pak Yakub waktu kita Zoom itu. oh iya. Lalu coba Pak lanjutkan ceritanya Pak. Ini menarik nih. Tahun 79 jadi calon penginjil, lalu jadi penginjilnya tahun Nah, tahun 82 diteguhkan sebagai penginjil GPB. Jadi pos saya di Longaran, tapi ada pos di Long Pujungan, Long Alano, Long Berini, Kemuat, secara khusus Long Lame, orang Punan, semua orang Punan. semua orang Punan, Pak. Ya, 98% lah orang Punan. Selain guru-guru, kami ada 4 orang guru sekolah 3 orang, saya sebagai penginjil GPB. Oh, nah sekarang Pak kan sudah pendeta nih. Ketika Ya. emeritus pendeta, boleh tahu semenjak kapan itu ditetapkan jadi pendeta dari penginjil? Dari tahun 2001 saya dilantik di Samarinda oleh pendeta Wirata. Oh, Pak Kor Wairata ya. Oh Ya, ya, pantesan Pak Kor Wairata terakhir komunikasi sama saya ingin sekali menghadiri emeritus Bapak itu. Lanjut Pak ya. Kalau boleh tahu bagaimana dengan masyarakat yang Bapak layani di sana? Keadaan mereka sampai Bapak mengalami emeritus sekarang itu hal-hal apa saja yang sudah bisa terlihat baik dan apa saja yang masih harus dilakukan lagi oleh GPIB, kira-kira begitu Pak. kalau secara khusus untuk Ponannya ada beberapa hal yang harus dibuat oleh GPB karena tempat mereka sekarang ini sifatnya sementara, karena waktu wabah itu saya kerjasama dengan pemerintah kecamatan maupun kabupaten, kita tempatkan mereka di Longaran, sementara wilayah desa mereka tidak ada di sini. Jadi selalu ada masalah setiap tahun itu kalau mereka buat ladang atau mau bertanam, karena lahan yang ada di Longaran ini miliki orang Longaran, suku Bakung, termasuk suku saya. Nah, saya berpikir kita harus kerja keras, kasih kembali mereka ke Longlame kembali. Nah, ini masalah kehidupan mereka ke depan. Selain itu, ada satu kebiasaan mereka ini, kawin ini masih umur 14-15 tahun sudah kumpul, mereka sudah ada suami begitu, tapi secara gereja kami tidak berani pemberkatan nikah mereka Pak sampai umur 18-19 tahun. Oh, Nah, jadi ini perlu dipikirkan GPB bagaimana ke depan. Nah, satu hal lagi, ini sudah merata nih penyakit paru. Rata-rata mereka terkena penyakit paru-paru. Jadi perlu ditangani oleh gereja bagaimana caranya supaya saudara-saudara kita Punan ini bebas
dari penyakit paru-paru. Oh, Nah, kalau untuk pertanyaannya Pak, sudah bisa sudah mereka buat ladang, tanam tanaman keras. Karena saya ada buat kebun percontohan hasil ikut UP2M di Pasar Minggu, dan saya juga sering ikut studi banding ikut pemerintah baik di Bali maupun di Bogor. oh, Jadi saya melakukan itu. oke Pak. Waktu saya mendengar bahwa ketika ibadah ibadah yang dilakukan secara Zoom, Pak, syukuran Ya, untuk emeritus Bapak ya, yang live di Zoom kalau tidak salah ya Pak ya, dari Tenggarong. ya. Eh, Hmm. itu kalau tidak salah eh, Pak Sekum juga sempat merespons tentang penyakit paru itu Pak ya, atau mungkin saya salah dengar atau bagaimana Pak? Ya, ya, dengarnya ini mau dibahas nanti Juli di Berau Oh, mau dibahas dulu di Berau ya, bersama mudah-mudahan Ya, mudah-mudahan ada jalan keluar. jadi Kalau boleh tahu Pak, saya pun itu bagus lah kalau begitu. Saya bilang. kalau boleh tahu Pak, itu penyakit parunya itu diakibatkan oleh apa? Ya, ini sebenarnya orang Punani kan dia senang hidup di udara lembab, tinggal di hutan, tidak kena panas. Merokok, orang tuanya dulu itu pertama kita tangani mereka, orang tuanya bikin rokok, dia kasih sama anaknya itu Pak. Waktu itu juga mereka tidak punya pakaian, segala apa. Dari situ, dari kebiasaan merokok ini, kemudian yang sakit paru-paru, mereka tidak pisahkan alat-alat seperti gelas, piring, sendok itu. Oh, Dulu nah, banyak yang tinggal tiba-tiba mereka batuk, muntah darah Pak. waduh. Nah, cuma sekarang ini agak kurang. Oh, oke. Pak Pendeta, kalau boleh Ya. tahu, selain GPIB yang ada di sana, apakah ada gereja saudara lain gitu ya, gereja-gereja lain yang ada di lokasi itu juga, Pak Pendeta sekarang? Nggak ada yang campur dengan kita GPB. Kecuali di Longaran ini. Di Longaran memang ada gereja GKI, kita juga ada di situ. Oh, nah sekarang kan Pak Pendeta sudah emeritus nih, istilah Ya, istilah umum tuh pensiun. Tetapi dalam panggilan pengutusan GPIB kan tidak ada kata pensiun buat pendeta ya Pak ya. Eh, apakah Bapak akan kembali ke dalam melayani seperti biasa atau seperti apa Pak? Boleh diceritakan. saya tetap siap melayani ketika saya diperlukan oleh jemaat di sana atau di mana saja, tetap saya siap melayani. Nah, untuk sementara ini karena saya mau berobat ini Pak, lutut saya yang jadi masalah bagi saya ini, susah mau berdiri, susah juga mau berjalan. Oh, lutut ya Pak Maka ya? itu waktu ibadah emeritus di Longaran dulu, salah satu orang tua kita dia bilang kalau bisa peyamu, karena dia sudah ini dengan kami di sini. Oh, begitu. Pak Pendeta ini mohon maaf ini Bukan. signal agak Dia pensiun. Ya, mohon Ya. maaf ini signal agak jelek. organisasi kalau pelayanan tetap. Tuh. Mohon maaf Pak Pendeta ini signal Ya. agak jelek. Boleh diulang Pak. Jadi Bapak ada masalah di lutut, lalu bagaimana Pak? Itu tadi terputus-putus, boleh diulang? Ya, ini ya susah. Saya mau berjalan, apalagi kalau mau berdiri harus pelan-pelan. Oh, Yang sebelah sudah dioperasi Pak, yang sebelah kiri ini yang mau dioperasi lagi. oke. Karena tadi ini saya tidak pergi. Oh, lalu untuk operasi apakah sudah ada jadwal atau masih ada kendala apa? Mungkin Bapak bisa sebutkan di sini Pak? Yang kendalanya saya operasi itu karena masih
ini banyak lagi orang corona, Oh, ada Omikron itu, jadi nggak boleh pergi ke Tarakan. Ada dokter di Tarakan, oh di Tarakan. Oh iya. kartu KIS dari Bapak Bupati, cuma biaya yang dibutuhkan selama berobat itu 1 bulan kita harus tinggal di Tarakan itu Pak. 1 minggu kita baring habis operasi, yang kedua minggu kita keluar tapi kontrol dari luar. Oh begitu, Pak. Ya, Oke, Pak Pendeta, kita kembali ke pelayanannya. Jadi, ya, ya ternyata Pak Pendeta ini 40 tahun di sana dengan cerita seperti ini sebuah pengalaman yang bagus. Tidak ada rencana kah Pak membukukan, karena jarang-jarang itu Pak pendeta GPIB maksudnya 40 tahun ada di pedalaman gitu. Nggak ada rencana kayak begitu Pak? Bikin buku atau apa? nggak tahu lah ya. Memang dari Pak Werata dia sering suruh saya tulis tentang suku Ponan ini. Saya sudah kasih cerita tentang Ponan ini. Nah itulah Pak. Saya juga heran. Saya kan bukan orang teologi nih. Iya. Nah, kok saya kenapa dilantik jadi pendeta? Nggak cocok kan? Pendidikannya SMP. Pendidikan SMP Pak. Ya, tahun 70. Tahun 70. Ya, tetapi kan pengalaman pelayanan Bapak kan 40 tahun. Itu sudah mengeliminasi semua kekurangan yang ada kan Pak. Dan pasti pertolongan Tuhan di dalam pelayanan Bapak itu langsung Bapak rasakan langsung kan. Jadi memang tidak bisa kita membandingkan antara orang sekolah teologi sama enggak. Tetapi kita bisa lihat bahwa sampai hari ini ya kalau saya lihat Bapak sukacita saja ini dari wajahnya. Ya, itulah. Karena saya merasa begitu banyak karunia Tuhan bagi saya selama pelayanan. Selain saya pelayanan gereja, saya juga dikasih kepercayaan dari desa, pegang administrasi pembangunan desa Lame itu 23 tahun itu Pak. Oh. Oke. Jadi dari situ saya lakukan cara pendekatan dengan pemerintah, baik Iya. mereka sangat dengan Wah, signalnya agak jelek. Wah, reconnect. Kita hubungi lagi lah. Kita panggil lagi. Kita panggil lagi. Pak Pendeta, maaf terputus. Signal saya mungkin jelek ini, Pak. ya Baik, Pak, lanjut ya, Pak. Oke, ini kita sampai di yang terakhir nih, Pak. Apa pesan Bapak ya sehubungan dengan lamanya pelayanan Bapak alami dan lokasi yang ada di dalam, apa pesan Bapak untuk pendeta-pendeta muda kita, Pak? Pendeta-pendeta muda kita. ya jadi saya menghimbau kepada pendeta-pendeta muda yang mau ditugaskan di Long Lame ini, mereka harus dipersiapkan sebagai motivator juga, karena kita harus membangun ekonomi orang Punan ini, Pak. Oh, Nah, jadi selama ini mereka bisa petani itu, mereka lihat apa yang saya buat. Di Desa Longaran juga, di kecamatan ini, saya buat kebun percontohan. Ada 5 kebun saya nih, Pak, yang sudah berhasil, sudah berbuah, dan menjadi ini kecamatan, contoh bagi kecamatan juga ini. Jadi supaya pendeta-pendeta yang datang, mereka tidak hanya berkhotbah, tapi bagaimana mereka untuk mengangkat ekonomi kerakyatan itu. Jadi mereka harus, karena
menggerakkan masyarakat itu bertani, berkebun, begitu. Oh, Pak Pendeta, kan GPIB punya UP2M tuh, Pak Pendeta. Tadi Pak Pendeta sempat singgung di awal. Apakah pelatihan-pelatihan seperti itu menurut Pak Pendeta yang harus dilengkapi kepada pendeta muda kita? Ya, harus dilengkapi untuk tanam sayur sekitar ini, karena orang Punan belum tahu dia tanam sayur sebelum saya ini, karena mereka biasa makan babi, ya, makan binatang. Jadi saya buat kebun sayur, sampai perusahaan juga pesan sayur dengan saya dulu nih, tanam tomat, kangkung, kacang panjang, terong, pepaya, ada banyak lah. Baik, Pak Pendeta. Bisa. Oke, Pak Pendeta, terima kasih banyak ya. Sudah boleh kita bercakap-cakap, walaupun ini terlihat santai dan tapi apa yang Pak Pendeta alami ternyata sebuah pengalaman luar biasa, perjalanan iman yang menurut saya tidak banyak pendeta mengalami seperti itu. Walaupun pasti ada juga ya, apalagi buat GPIB ini sebuah pengalaman yang bagus untuk memperkaya ini ya, memperkaya keberadaan pendeta-pendeta GPIB, terutama pendeta-pendeta muda yang akan bertugas di pos-pos Pelkes kita. Oke Pak Pendeta, terima kasih banyak. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol dengan situasi yang lebih baik ya Pak Pendeta ya. Ya, sebenarnya banyak yang saya mau sampaikan ini. Oh boleh. Lanjut Pak. Lanjut silakan. Apalagi Pak? Lanjut. Nah, apalagi Pak? Silakan. kalau mau tahu bagaimana perjuangan saya pertama dulu itu, ya boleh. Silakan. saya untuk ke pos-pos itu bikin perahu sendiri, pergi berdayung itu Pak. 2 hari berdayung dari Longaran sampai ke Long Alango. Karena di sana ada jemaat kita di sana. Oh. Nah, sampai ke Longberini tahun 89 saya dengan pendeta Edi Meyer sama motivator Sepater Siagian membaptis orang di Longberini itu 44 orang satu kali baptis. Wow. Ya, karena banyak orang yang masih pegang adat masuk ke GPIB. Nah, sampai hari ini masih ada mereka, kebanyakan orang tua itu sudah meninggal, tapi masih ada anaknya. Nah, ini juga kita perlu tempatkan pendeta ke sana, karena mereka bilang kami tetap mempertahankan GPIB sampai titik darah penghabisan. Itu di Ulu Bahau. Perbatasan itu. Nah, habis itu saya dibantu dengan Ibu Merkadi. Satu ibu di Tarakan, dia kasih mesin ketinting. Jadi agak mudah sudah. Ya, bisa jalan ke pos-pos, ke Pujungan, ke Lango, ke Muan, dan Berini. Kalau ke Lame tetap saya jalan kaki, bawa keluarga jalan kaki ke Lame. Pengalaman lain lagi? Pengalaman lain lagi ke masyarakatan. Jadi kalau ada misalnya kegiatan desa, baik dia GKI ke GPB, saya ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Kebetulan saya Tuhan kasih karunia untuk menggesek Pak. Apa tuh Pak menggesek? Jadi tukang menggesek. Itu ini bikin papan dari senso, papan balok sama. Saya juga mengajar masyarakat itu bikin perahu ketinting. Sekarang saya beli perahu dengan mereka. Mereka yang pandai sudah bikin begitu. Mengajar mereka menggesek pun. Sudah bisa, itu yang bisa menggesek sudah. Iya. Nah, itulah kehadiran kita UPB. Wah, Bapak ini Jadi, kaya pengalaman ya. Kaya sekali pengalamannya. Iya.
Kalau Bapak bisa ke Pujungan sama Ulu Bahau, nggak ada yang tidak kenal dengan saya nih Pak. Ya. Banyak kasih bantu masyarakat yang tidak ada makanan seperti padi, beras. Saya kasih karena tiap tahun saya buka ladang juga Pak. Oh. Jadi yang tidak ada bagi-bagi sama mereka. Oh, begitu. Gitu. Jadi dari situlah orang melihat GPB, betul-betul GPB dengan Pelkes pelayanan kesaksian, dan saya juga jelaskan karena sering ditanya apa itu Pelkes. Pelkes ini pelayanan kesaksian dengan perbuatan bicara, tapi bagaimana kita melakukan kita sebagai orang percaya saling menolong, saling membantu satu sama lain. Nah, baru sekarang itu. Tapi pertama dulu orang gigit sama kita. Sudah bupati aja di kita. Oh. Ya. Ada lain lagi, Ini Pak? berapa? Nah, tahun 2011 sampai 2017 saya menjadi kepala desa Longaran. Nah ini juga lucu, tidak pernah saya pergi kampanye, tidak pernah saya ketemu panitianya. Cuma Pak Camat bilang, tolonglah ini Pak Yamos, belum tentu Bapak menang, tanda tangan ini aja. Saya tanda tangan itu, habis itu saya dengan ibu berangkat ikut anak-anak di Malinau. Habis itu pemungutan suara, masa saya menang Pak? Tidak pernah keluar biaya, tidak pernah kampanye. Oh ya? Nah, jadi karena saya lihat ini memang suara masyarakat murni, saya kerjalah dengan baik untuk Longaran. Oh. Saya kasih tahu dengan Pak Manahutu ke Ketua Sinode waktu itu. Ya, Pak Manuhutu, betul. Ya. Nah, jadi saya minta maaf Pak karena saya dilantik jadi kepala desa. Oh itu lebih bagus Pak, karena kami tahu bukan Bapak kampanye, itu suara masyarakat dia bilang. Karena sebenarnya kan tidak bisa kita minta begitu. Iya betul. Jadi saya berbuat dengan sebaik-baiknya. Jadi tiap kakak itu dapat mesin rumput, tiap kakak itu saya usahakan kasih sensor. 118 buah sensor itu dari perusahaan. Sampai sekarang mereka ini masih ini dengan saya nih Pak, karena saya sudah emeritus. Saya bilang bukan artinya saya sudah pensiun total, enggak. Kalau soal kegiatan, selagi saya masih sehat, saya tetap bantu masyarakat di mana saja. Oh, berarti Bapak sudah asik sekali Pak ya dengan kegiatan Bapak yang ada. Pasti masih ada lagi nih Pak pengalaman lain yang bisa Bapak bagikan. Apalagi nih Pak? Ya, ada banyak. Maka itu Pak Jansen bilang, coba Bapak berkebunnya di hilir. Ini semua jadi uang dia bilang. Karena cempedak, durian, helai, rambutan, 5 kebun ini masyarakat sendiri tahu nikmatinya itu Pak. Nah, sampai Pak Jansen dikasih surat penghargaan saya sebagai juara 2 kepala desa berprestasi se-Kabupaten Malinau itu Pak. Ada di rumah saya itu anunya itu suratnya piagam penghargaannya. Ya, penghargaan, dikasih uang juga tambah itu. Jadi terakhir karena saya tidak terpilih, memang tidak mau sudah jadi kepala desa, dia bilang yang penting Bapak sudah bikin nama baik untuk lamaran. Pak Jansen sudah tawar saya jadi PNS Pak, karena saya 23 tahun itu jadi sekdes. Oh. Tapi saya bilang saya tidak ada niat untuk jadi PNS, saya tetap melayani Tuhan dimanapun sampai saya mati. Oh. Jadi Pak Jansen bilang, "Oi luar biasa, semua orang mau jadi PNS, hanya Pak Yamos tidak mau jadi PNS." Tapi kita melayani Tuhan kan tidak pernah juga kita minta sama orang Pak.
malah kita banyak membantu orang. Selalu dicukupkan ya Pak ya. Selalu anak-anak juga selalu diberkati Tuhan. Anak-anak semua sudah cari makan Pak. 4 anak saya sudah punya kerja semua. Oh, jadi sekarang ini di rumah anak atau di rumah menantu. Oh, di rumah menantu. Ya, di rumah anak lah Pak ya. Ada lagi yang lain Pak? Ada lagi pengalaman lain Pak? Ada banyak ini Pak. Nah, ada lagi pengalaman ini mengenai ini waktu saya menjabat di Longara dulu, orang bilang, Pak Yamos itu kan orang GPB, tidak mungkinlah mereka bisa membangun kita. Jadi saya kerjasama dengan Pak Bupati, 2 bupati ini, buka jalan akses ke ladang. Jadi sekarang orang bisa bawa motor ke ladang Pak. Jadi bilang ketua DPR Kabupaten Balinau, nah ini yang kita mau seperti ini, biar nanti bapak-bapak ini tidak ada, tapi ada cerita bahwa waktu Pak Yamos menjabat kepala desa, jalan ke kebun, jalan ke ladang ada, dan perluasan desa ada. Dari situlah dikasih penghargaan dengan saya. Dan waktu itu juga saya aja kasih izin untuk pergi studi banding. Saya bawa aparat desa studi banding sampai ke bukit sana Pak, tentang gaharu. Latihan. Iya. Lalu Pak, bagaimana? Nah, sekarang ini ada semua aparat desa waktu saya menjabat itu, tahu mereka cara tanam gaharu maupun menyulingnya, cuma garunya masih kecil mereka tanam. Nah, jadi kalau sudah tua panen mungkin mereka bisa ini. Nah, saya juga bikin kebun kopi Pak, ada kebun karet, sebagai kebun kakao. Baru-baru ini saya tanam kedelai. Karena di sana sudah mulai ada niat orang makan kedelai, ada yang bisa bikin tahu. Nah, selain tugas gereja dan ke masyarakat itu, saya waktu wabah itu memang saya dilatih dokter di Pujungan karena perawat kurang waktu itu. Iya Pak. Kita bisa kasih obat sama masyarakat tuh sampai sekarang. Satu untuk Rintung namanya, datang ke Lame, dia sakit, nangis, dia sakit karena mau minta mana di hutan, jalan dulu nanti kita kesuntik Pak, ada yang penting kamu siap. Saya siap bilang Pak Pendeta. Pak Pendeta, maaf. Pak Pendeta, maaf agak terputus-putus. Jadi yang barusan diceritakan ini Pak Pendeta juga mengerti tentang ilmu kesehatan begitu? Iya. Sampai sekarang masih ada orang datang tensi dan minta obat. Tidak baik obat dari pustu bilang mereka. Menyuntik orang juga bisa Pak? Bisa. Itu banyak sudah. Oke, lalu Pak. Dan memang dari Sumber Kasih dengan Pasar Minggu mereka kasih stok obat dulu, alat ini nyuntik. Memang saya diajar dokter Pujungan untuk nyuntik, dan pasien yang suntik Senin Kamis dikasih dengan saya. Saya dapat penghargaan juga dari sakit. Dari mana Pak? Penghargaan dari mana? Dari Kabupaten Bulungan dulu sebelum masuk Melinau. Karena sudah banyak membantu masyarakat. Jadi Bapak ini malah dokternya buka kios obat. Cuma saya tidak mau kena sibuk. Lain kita urus pelayanan gereja, lain urus desa, lain lagi kita mau urus orang sakit, lain lagi kita mau kerja bakti. Waduh, Pak Pendeta ini lengkap sekali nih. Jadi orang sakit cari Pak Pendeta,
orang butuh Iya, konseling masalah rohani ke Pak Pendeta, orang sayur ke Pak Pendeta. Ini Pak Pendeta itu sudah tingkat pendidikannya udah tinggi banget tuh Pak kalau udah kayak begitu. Kalau sekarang tuh butuh butuh seperti itu, maksudnya untuk mencapai seperti itu tidak mudah Pak gitu. Orang jadi pendeta saja kan dia belajar, lalu ada masa vikariat, lalu nanti penempatan gitu. Kapan lagi belajar nih tentang kesehatan? Jadi Pak Pendeta ini apa istilahnya ya, pengalaman pelayanan lalu terisi dengan hal-hal seperti itu ya, yang lain-lainnya ya Pak ya. ya ini semua saya rasakan itulah karunia Tuhan buat saya kan, Iya, betul. yang bisa membantu orang. Apalagi orang punan di dalam tuh Pak. Sudah berapa banyak baru orang punan senangnya suntik aja. Suntik. Oke Pak, jadi memang kita harus ini ya, kita harus memperlengkapi betul-betul Pak ya, pendeta-pendeta kita. Ya walaupun tidak harus seperti yang Bapak alami, tetapi ini terlihat sekali peran seorang pendeta di tengah-tengah masyarakat yang apa ya, secara fasilitas banyak kekurangan, ternyata pendetanya bisa memperlengkapi banyak aspek ya Pak ya. Bisa Pak. Kalau Bapak bisa datang lihat, maka itu Pak Pendeta Tetep bilang, saya tahu persis kalau yang namanya Yamos tuh. Sebab waktu itu dia pernah lihat saya melayani orang sakit, kebetulan Bupati datang langsung naik di rumah saya. Oh. Jadi mereka heran waktu bukaan itu. Iya, iya, iya. Oke Pak Yamos, ini menyenangkan bisa mendengar banyak cerita dan puji Tuhan juga ya Pak Yamos, walaupun ada di pedalaman dengan begitu banyak kegiatan, tetapi Pak Yamos bisa menjaga diri Pak Yamos untuk tetap sehat ya. Kalau masalah penyakit di lutut itu kan mungkin juga menyangkut di usia Pak ya, atau mungkin juga karena Ya, pelayanan banyak jalan gitu ya, seperti yang Bapak katakan tadi, tidak mudah untuk sampai di sana, butuh 2 hari. Ini kita coba menghubungi lagi ya Pak Pendeta, ini signalnya agak jelek ini. Kita mencoba menghubungi Pak Yamos Njuk, pendeta GPIB yang melayani di pedalaman Kalimantan. Oh, ini signalnya. Kita lihat dulu signalnya bagus ini. Ya, dapat lagi. Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta, ini signalnya naik turun. iya. Enggak apa-apa. Oke Pak Pendeta, terima kasih banyak Pak Pendeta sudah boleh ngobrol ya. Sehat terus Pak Pendeta. Mudah-mudahan pemeriksaan lututnya bisa berjalan dengan baik. Kalau Bapak tidak keberatan, boleh mengirim via WA nomor rekening Bapak gitu, nanti saya cantumkan di dalam tayangan. Siapa tahu ada yang memang ingin membantu proses-proses yang dialami oleh Pak Pendeta, biarlah bisa langsung berhubungan dengan Pak Pendeta. Mohon maaf Pak kalau saya ngomong seperti ini. Enggak apa-apa. Jadi karena saya jarang pakai ini Pak, saya pakai HP biasa aja karena di hutan enggak laku ini, hanya di kota aja dia laku ini. Ya, baik Pak Pendeta. Terima kasih banyak Pak Pendeta ya.
sehat selalu dan Tuhan berkati pelayanan Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, amin. Ya. Terima kasih.